Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8 semester 2 pada materi sistem pernafasan manusia atau sistem respirasi. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk mempelajari saluran pernafasan manusia, mekanisme pernafasan manusia, serta gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Bernafas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tahukah kalian mengapa makhluk hidup bernafas? Bernafas merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Baiklah, mari kita mulai pembahasan materi tentang saluran pernafasan manusia. Saluran pernafasan pada manusia melibatkan organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Saluran pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung. Pada hidung, terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara sehingga tidak ada kotoran yang masuk ke dalam paru-paru. Pada hidung juga terdapat lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapan udara. Oleh karena itu, bernafas menggunakan hidung jauh lebih baik dibanding jika bernafas menggunakan mulut. Dari rongga hidung, udara masuk ke dalam faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh. Dari faring, selanjutnya udara masuk ke laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis adalah katup yang mencegah masuknya makanan atau benda asing yang masuk ke dalam laring dan trakea. Trakea atau batang tenggorok merupakan saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Pada trakea terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah dari trakea, selanjutnya udara masuk ke dalam bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang dari bronkus disebut dengan bronkiolus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus. Paru-paru merupakan alat pernafasan yang utama. Paru-paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Pleura berisi cairan limfa yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru, di setiap ujung bronkiolus terdapat alveolus. Alveolus berfungsi dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Demikianlah organ penyusun saluran pernafasan manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme pernafasan manusia melewati dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah saat kita menghirup udara, sedangkan fase ekspirasi adalah saat kita menghembuskan udara. Pernafasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk bagian luar, sedangkan pernafasan perut terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Sedangkan diafragma itu adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut.
Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan manusia, yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau zat berbahaya yang lain, misalnya dari asap rokok. Beberapa contoh gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan, misalnya influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza, ditandai dengan ciri-ciri demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan batuk. Penyakit ini mudah sekali menular. Contoh lain penyakit pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus yaitu penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Virus ini mudah sekali menular, ditandai dengan demam tinggi lebih dari 37 derajat Celcius, nyeri badan, sakit kepala, diare, dan sesak nafas. Saat ini, virus COVID-19 sudah banyak sekali menginfeksi manusia di muka bumi ini. Kita harus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara menggunakan masker dengan baik dan benar ketika kita beraktivitas di luar atau kontak dengan orang. Kemudian, kita juga harus selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau desinfektan ketika selesai beraktivitas. Tonsilitis disebut juga dengan penyakit amandel. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis ini. Penyakit pada sistem pernafasan yang lain adalah pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus yang menginfeksi bronkiolus dan alveolus. Penyakit ini ditandai dengan adanya cairan kental pada paru-paru sehingga mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Penyakit tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium. Penyakit ini ditandai dengan batuk berdarah, demam, mudah lelah, dan berkeringat di malam hari. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan batuk berdarah, berat badan berkurang, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Hampir 80% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh asap rokok. Demikianlah penjelasan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga mudah dipahami. Tetap semangat belajar ya, karena belajar bisa dari mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.